Pernah enggak kita merasa sudah kerja keras seharian, tapi rezeki rasanya seret? Bisa jadi bukan soal kerja kerasnya yang kurang, tapi justru karena ada kebiasaan kecil di pagi hari yang tanpa sadar kita lakukan. Hati-hati, 7 kebiasaan ini bisa bikin rezeki mampet dan hidup jadi terasa berat. Yuk, kita bongkar sama-sama supaya bisa kita hindari mulai besok pagi. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon sahabatku semua ikhlas untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan. Baiklah, langsung kita mulai ceritanya. Pernah enggak kita merasa sudah kerja keras seharian, tapi rezeki rasanya seret? Bisa jadi bukan soal kerja kerasnya yang kurang, tapi justru karena ada kebiasaan kecil di pagi hari yang tanpa sadar kita lakukan. Hati-hati, 7 kebiasaan ini bisa bikin rezeki mampet dan hidup jadi terasa berat. Yuk, kita bongkar sama-sama supaya bisa kita hindari mulai besok pagi. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon sahabatku semua ikhlas untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan. Baiklah, langsung kita mulai ceritanya. Tombol keyboard 1. Bangun terlalu siang, musuh besar rezeki. Bayangkan, ketika matahari sudah tinggi, jalanan sudah ramai, orang-orang sudah mulai beraktivitas, tapi kita baru saja membuka mata dengan malas. Saat itu, bukan hanya tubuh yang terasa berat, tapi juga kesempatan sudah banyak lewat. Inilah mengapa banyak orang bijak sejak dulu menekankan pentingnya bangun pagi. Bangun terlalu siang seakan-akan kita menutup pintu rezeki sendiri. Sebab pagi adalah waktu paling produktif. Udara masih segar, pikiran masih jernih, energi masih penuh. Kalau momen ini hilang, kita akan merasa seharian dikejar-kejar waktu. Akhirnya, pekerjaan terasa berantakan, tubuh mudah lelah, bahkan rezeki terasa tidak lancar. Ada pepatah Arab yang bilang, al-barokatu fi bukur, keberkahan itu ada di waktu pagi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan umatnya yang berangkat pagi agar dimudahkan rezekinya. Artinya, ada rahasia besar di balik kebiasaan bangun lebih awal. Sebaliknya, ketika bangun siang, tubuh cenderung malas bergerak. Pikiran jadi lambat, kesempatan sudah diambil orang lain, dan kita kehilangan momentum. Banyak peluang emas yang muncul di pagi hari, mulai dari ide kreatif, kesempatan kerja, hingga energi spiritual yang luar biasa. Sayangnya, semua itu bisa hilang hanya karena kasur terasa lebih nyaman daripada tanggung jawab. Coba kita lihat para petani, pedagang pasar, atau bahkan pengusaha sukses. Hampir semuanya punya kebiasaan bangun lebih awal. Mereka sudah bergerak ketika banyak orang masih tidur. Itu sebabnya mereka lebih siap menyambut peluang. Kalau kita ingin rezeki lebih lancar, kuncinya sederhana. Lawan rasa malas di pagi hari. Biasakan tidur lebih cepat di malam hari, kurangi begadang yang tidak perlu, dan set alarm bukan hanya di jam bangun, tapi juga di jam tidur. Ingat, setiap kali kita bangun lebih awal, sebenarnya kita sedang memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menjemput rezeki. Jadi, jangan sampai kebiasaan bangun siang membuat pintu rezeki kita terkunci. Mulailah hari dengan semangat, karena pagi yang baik adalah tanda rezeki yang lapang. Tombol keyboard 2. Mengeluh dan marah di pagi hari, energi negatif yang mengusir rezeki. Pernah enggak, baru bangun tidur, lalu tiba-tiba ada rasa malas, capek, atau kesal tanpa alasan? Lalu kata pertama yang keluar dari mulut kita adalah keluhan. Aduh, males banget, capek, hidup kok susah terus ya. Kalau kebiasaan ini dibiarkan, maka kita tanpa sadar sedang mengundang energi negatif untuk menemani seharian. Mengeluh di pagi hari ibarat menutup pintu rezeki rapat-rapat. Sebab rezeki itu butuh hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang siap menerima. Bagaimana mungkin peluang bisa datang kalau kita sudah menolaknya dengan keluhan dan amarah sejak pagi? Bayangkan,
Seseorang yang berangkat kerja dengan wajah kusut, kata-kata yang keluar hanya sumpah serapah, dan pikirannya penuh emosi. Saat bertemu orang lain, auranya pasti terasa berat. Orang-orang enggan mendekat, peluang kerja sama menjauh, bahkan yang tadinya mudah bisa berubah jadi sulit. Semua hanya karena pagi diawali dengan keluhan. Padahal, pagi hari adalah saat terbaik untuk mengisi jiwa dengan energi positif. Pikiran masih segar, hati masih ringan, udara masih murni. Tapi sayangnya, banyak orang malah memilih memulai hari dengan marah. Marah ke diri sendiri, marah ke pasangan, marah ke anak, bahkan marah ke keadaan. Inilah yang bikin rezeki mati perlahan. Kalau kita sadar, setiap ucapan itu doa. Saat pagi kita sering bilang, capek banget, hidup susah, atau nggak ada rezeki, itu bisa jadi doa yang tanpa sadar kita kirimkan ke alam semesta. Dan semesta akan menjawab sesuai yang kita ucapkan. Bukan karena nasib buruk, tapi karena kita sendiri yang menarik energi buruk itu. Sebaliknya, coba bandingkan dengan orang yang pagi-pagi sudah mengucap syukur, tersenyum, dan menebarkan kata-kata positif. Hatinya lebih ringan, wajahnya lebih cerah, dan orang lain pun merasa nyaman di dekatnya. Energi positif itu yang justru mengundang pintu rezeki terbuka lebih lebar. Kuncinya sederhana, ubah keluhan jadi syukur, ubah amarah jadi doa. Kalau merasa capek, katakan, Alhamdulillah, masih diberi kesempatan bangun pagi. Kalau ada masalah, ucapkan, saya yakin pasti ada jalan. Kata-kata ini mungkin sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar untuk menenangkan hati dan membuka rezeki. Ingat, marah dan mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, justru memperkeruh keadaan. Tapi kalau pagi kita isi dengan rasa syukur, doa, dan senyum, maka rezeki akan datang lebih tenang, lebih berkah, dan lebih luas. Tombol keyboard 3 tidak pernah bersyukur kebiasaan yang membuat hidup terasa sempit. Coba kita renungkan sebentar. Berapa banyak dari kita yang saat bangun tidur langsung meraih ponsel, melihat notifikasi, atau memikirkan masalah, tapi lupa mengucap syukur? Padahal, masih bisa membuka mata dan bernapas di pagi hari adalah rezeki terbesar yang sering kita abaikan. Ketika seseorang tidak pernah bersyukur, hidupnya akan terasa sempit meskipun secara materi mungkin cukup. Orang seperti ini selalu merasa kurang uang, kurang kesempatan, kurang kebahagiaan. Padahal kalau mau jujur, nikmat yang ia miliki sudah begitu banyak. Bisa makan, bisa sehat, bisa punya keluarga, itu semua adalah rezeki. Tapi karena tidak pernah dilihat sebagai nikmat, hidupnya selalu terasa kekurangan. Bayangkan seseorang yang setiap pagi hanya mengeluh. Kenapa hidup saya berat banget? Kenapa rezeki nggak datang-datang? Padahal ia lupa bahwa bisa bangun, bisa bernapas, dan masih diberi kesempatan memperbaiki hidup itu sendiri adalah rezeki luar biasa. Rasa tidak bersyukur ini seperti menutup pintu rezeki dengan tangan kita sendiri. Ada satu hukum kehidupan yang sederhana. Siapa yang pandai bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Sebaliknya, siapa yang kufur nikmat, maka rezekinya akan terasa sempit. Bukan semata-mata karena dihukum, tapi karena hati yang tidak pernah puas itu tidak akan pernah menemukan ketenangan. Bersyukur di pagi hari bukan sekadar ucapan, Alhamdulillah, di bibir, tapi sebuah sikap hidup. Misalnya dengan mensyukuri tubuh kita dengan merawatnya, mensyukuri waktu dengan menggunakannya untuk hal baik, atau mensyukuri keluarga dengan memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Semuanya itu membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak orang sukses selalu menekankan pentingnya morning gratitude atau rasa syukur di pagi hari. Mereka menuliskan 3 hal yang bisa disyukuri setiap hari. Hasilnya, hati mereka lebih tenang, pikiran lebih fokus, dan peluang lebih mudah datang. Karena saat kita bersyukur,
kita sedang menyiapkan diri untuk menerima lebih banyak kebaikan. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bersyukur hidupnya terasa hampa. Ia mungkin punya uang, tapi tidak pernah merasa cukup. Ia mungkin punya keluarga, tapi tidak pernah merasa bahagia. Semua karena fokusnya hanya pada kekurangan, bukan pada nikmat yang sudah ada. Jadi, jangan biarkan pagi kita berlalu tanpa rasa syukur. Mulailah dengan ucapan tulus, "Ya Allah, terima kasih atas kesempatan hari ini." Kalimat sederhana ini bisa mengubah suasana hati, memberi energi positif, dan membuka jalan rezeki. Ingat, syukur itu magnet rezeki, sedangkan keluh kesah adalah penghalangnya. Tombol keyboard 4 malas merapikan diri, rezeki sulit datang kalau penampilan berantakan. Pernah dengar pepatah, penampilan adalah cermin diri? Memang betul, karena sebelum orang lain mengenal hati dan isi kepala kita, yang pertama kali mereka lihat adalah bagaimana kita menata diri. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan hal ini, terutama di pagi hari. Ada yang bangun lalu malas mandi, malas merapikan tempat tidur, atau asal-asalan berpakaian. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa besar terhadap rezeki. Ketika seseorang terbiasa malas merapikan diri, ia sedang mengirim pesan ke dunia bahwa ia tidak siap menyambut peluang. Bayangkan ada 2 orang, yang satu bangun pagi langsung mandi, berpakaian rapi, tersenyum segar. Yang satunya lagi bangun kesiangan, wajah kusut, pakaian asal, rambut berantakan. Jika keduanya datang ke tempat yang sama, siapa yang kira-kira lebih dulu dipercaya? Tentu yang tampil lebih rapi dan siap. Rezeki sering datang lewat orang lain. Bisa berupa tawaran kerja, peluang bisnis, atau bahkan sekadar ajakan kecil yang membuka jalan besar. Tapi bagaimana orang mau percaya kalau kita sendiri terlihat malas mengurus diri? Penampilan yang kusut membuat orang ragu. Kalau dirinya sendiri tidak bisa diurus, bagaimana dengan pekerjaan? Nah, dari sini jelas bahwa malas merapikan diri adalah kebiasaan pagi yang bisa bikin rezeki seret. Merapi diri bukan soal bermewah-mewahan, tapi soal menunjukkan kesiapan. Menyikat gigi, mandi, berpakaian bersih, menata rambut, bahkan sekadar merapikan tempat tidur. Itu semua adalah sinyal bahwa kita menghargai diri sendiri. Orang yang menghargai dirinya, biasanya juga lebih dihargai orang lain. Selain itu, kerapian juga berdampak langsung pada psikologi kita. Coba rasakan bedanya. Ketika bangun lalu langsung mandi, tubuh terasa segar, pikiran lebih fokus, hati lebih semangat. Tapi kalau bangun lalu tetap berlama-lama dengan wajah kusut dan baju tidur, yang muncul justru rasa malas dan berat untuk bergerak. Energi positif jadi tertutup oleh kemalasan. Kebiasaan sederhana seperti merapikan tempat tidur juga punya efek besar. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang terbiasa merapikan tempat tidur di pagi hari lebih produktif, lebih disiplin, dan lebih mudah mencapai target harian. Karena dengan menata hal kecil, kita sedang melatih diri untuk menata hal besar. Dan itulah yang menarik rezeki datang. Jadi, jangan sepelekan penampilan. Rezeki tidak hanya datang karena doa dan usaha, tapi juga karena kesiapan diri. Kalau pagi kita sudah rapi, bersih, dan segar, peluang akan lebih mudah menghampiri. Tapi kalau kita malas merapikan diri, seakan-akan kita sendiri yang berkata pada dunia, "Saya belum siap menerima rezeki." Mulai besok, biasakan bangun lalu segera rapikan tempat tidur, mandi, dan berpakaian layak. Bukan untuk orang lain saja, tapi untuk diri sendiri. Karena dengan rapi, kita tidak hanya terlihat lebih baik, tapi juga lebih pantas menerima kebaikan. Tombol keyboard 5 menunda-nunda aktivitas kebiasaan kecil yang menggagalkan banyak hal. Ada satu musuh besar dalam hidup yang sering kita anggap remeh.
menunda. Kebiasaan ini sering muncul di pagi hari. Contohnya, bangun tidur sudah niat olahraga sebentar, tapi bilang ke diri sendiri, nanti aja, 5 menit lagi. Mau bersihin kasur, tapi bilang, nanti siang aja. Mau buka laptop untuk mulai kerja, tapi ujung-ujungnya malah rebahan dulu. Tanpa terasa, waktu emas di pagi hari habis begitu saja. Padahal banyak hal bisa diselesaikan lebih cepat. Menunda adalah pencuri rezeki yang paling halus. Kita merasa masih punya waktu, padahal kesempatan sudah lewat. Kita merasa besok masih ada, padahal yang kita punya hanya hari ini. Ketika pagi hari diisi dengan menunda-nunda, maka energi produktif yang seharusnya menyala justru padam. Akhirnya, kita kehilangan ritme, pekerjaan menumpuk, dan target harian tidak tercapai. Kalau kita perhatikan, orang sukses biasanya sangat menghargai waktu. Mereka bergerak cepat di pagi hari, menyelesaikan hal-hal kecil segera, sehingga punya ruang untuk fokus pada hal-hal besar. Sebaliknya, orang yang suka menunda justru dikejar-kejar oleh hal kecil yang menumpuk. Inilah yang membuat rezeki terasa seret. Bukan karena kurang pintar atau kurang beruntung, tapi karena terlalu sering menunda. Coba bayangkan, pagi hari sebenarnya adalah waktu terbaik untuk mengeksekusi ide. Pikiran masih segar, tenaga masih penuh, suasana sekitar masih tenang. Tapi kalau waktu ini hanya dipakai untuk menunda, maka sepanjang hari terasa kurang semangat. Kita akan merasa berat memulai, karena awalnya sudah diisi dengan kemalasan. Menunda juga menciptakan lingkaran setan. Misalnya, menunda olahraga pagi membuat tubuh lemas seharian. Lalu karena lemas pekerjaan tertunda, akhirnya stres meningkat, dan besok pagi jadi semakin malas. Lama-lama, kebiasaan ini jadi gaya hidup yang benar-benar mematikan potensi rezeki. Untuk melawan kebiasaan menunda, kita perlu melatih disiplin kecil. Atur aturan 5 detik. Begitu muncul ide untuk melakukan sesuatu, hitung 5 detik lalu segera lakukan. Jangan beri ruang untuk otak mencari alasan menunda. Selain itu, buat daftar kecil target pagi. Tidak perlu banyak, cukup 2-3 hal yang harus selesai sebelum jam 9. Jika target kecil ini tercapai, kita akan lebih percaya diri untuk menyelesaikan hal-hal besar. Ingat, rezeki sering datang pada orang yang gesit. Pintu-pintu kebaikan terbuka bagi mereka yang siap bergerak, bukan yang menunda. Jadi kalau ingin rezeki lebih lancar, biasakan lakukan sekarang juga, jangan tunggu nanti. Karena, nanti, itu seringkali berubah jadi, tidak pernah. Mulai besok pagi, biasakan menjemput hari dengan segera bergerak. Rapikan kasur begitu bangun, olahraga sebentar, siapkan sarapan sehat, lalu langsung fokus pada pekerjaan utama. Jangan biarkan menunda menjadi kebiasaan, karena dari situlah banyak peluang rezeki hilang begitu saja. Tombol keyboard 6 langsung main HP berjam-jam, kebiasaan modern yang menguras energi rezeki. Salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan orang di zaman sekarang adalah ini. Baru bangun tidur, tangan langsung meraih ponsel. Niatnya hanya sekadar lihat jam atau cek pesan, tapi akhirnya malah keterusan scrolling media sosial, baca berita negatif, nonton video random, atau stalking akun orang lain. Tanpa sadar, waktu setengah jam hingga 1 jam sudah hilang. Padahal, pagi hari adalah waktu emas untuk otak dan hati kita. Saat baru bangun, gelombang otak kita masih berada di kondisi yang sangat jernih, sehingga mudah menerima inspirasi, ide kreatif, dan rasa tenang. Sayangnya, kalau waktu ini langsung kita isi dengan banjir informasi dari ponsel, maka otak jadi penuh sesak bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Akibatnya apa? Kita jadi gampang cemas, gampang iri, gampang marah, dan tidak punya energi untuk fokus. Rezeki pun seperti menjauh,
Bukan karena tidak ada, tapi karena hati dan pikiran sudah dipenuhi sampah informasi sejak pagi. Selain itu, kebiasaan main HP terlalu lama di pagi hari sering membuat kita lupa pada prioritas. Harusnya berdoa, malah sibuk buka notifikasi. Harusnya olahraga, malah rebahan sambil scroll. Harusnya sarapan sehat, malah nggak sempat karena waktunya habis di depan layar. Inilah kebiasaan yang diam-diam mematikan peluang rezeki. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan HP berlebihan bisa menurunkan produktivitas dan meningkatkan stres. Apalagi jika dilakukan di pagi hari, dampaknya akan terasa sepanjang hari. Misalnya, kita lihat berita buruk di pagi hari, hati jadi resah, pikiran kacau, dan suasana kerja pun terganggu. Atau kita melihat postingan orang lain yang tampaknya lebih bahagia, lalu muncul rasa iri dan minder. Bukannya semangat, malah energi kita terkuras sebelum mulai beraktivitas. Padahal, ada begitu banyak hal positif yang bisa dilakukan di pagi hari selain main HP. Kita bisa berdoa, membaca kitab suci, menulis jurnal, membuat daftar target harian, atau sekadar duduk sebentar menikmati udara segar. Semua itu jauh lebih menyehatkan hati dan pikiran daripada tenggelam dalam layar. Bukan berarti HP harus dijauhi sama sekali. Teknologi punya manfaat besar kalau digunakan dengan bijak. Kuncinya adalah kontrol. Buat aturan, jangan sentuh ponsel minimal 1 jam pertama setelah bangun tidur. Isi waktu itu dengan aktivitas yang benar-benar memberi energi positif. Kalau sudah terbiasa, kita akan merasakan bedanya. Hari terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan rezeki pun terasa lebih mudah datang. Ingat, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari bagaimana kita menjaga energi. Kalau energi pagi sudah habis karena terjebak layar ponsel, maka peluang yang datang pun sering terlewat begitu saja. Mulai sekarang, mari ubah kebiasaan. Begitu bangun, bukan cari ponsel, tapi cari doa, syukur, dan aktivitas nyata. Dengan begitu, kita membuka pagi dengan penuh kesadaran, bukan dengan distraksi. Tombol keyboard 7 lupa berdoa dan meminta bimbingan Allah, melewatkan sumber rezeki yang sesungguhnya. Seringkali kita terlalu sibuk dengan rutinitas pagi, menyiapkan pekerjaan, sarapan, atau bahkan terburu-buru berangkat, sampai lupa melakukan hal yang paling penting, berdoa. Padahal, doa adalah kunci pembuka pintu rezeki. Tanpa doa, seakan-akan kita berjalan sendirian, hanya mengandalkan tenaga dan kemampuan kita yang terbatas. Lupa berdoa berarti lupa pada sumber rezeki yang sesungguhnya. Sebab rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga keberkahan dan kemudahan yang diberikan Allah. Ada orang yang bekerja keras tapi hasilnya selalu seret. Ada pula yang pekerjaannya biasa saja tapi rezekinya lancar. Bedanya terletak pada keberkahan, dan keberkahan itu datang dari doa. Doa pagi itu ibarat bekal perjalanan. Bayangkan, kita mau melakukan perjalanan jauh tapi tidak membawa bekal sama sekali. Tentu akan terasa sulit, melelahkan, dan penuh rintangan. Tapi kalau sejak awal kita membawa bekal, maka perjalanan terasa lebih ringan, karena kita punya sumber kekuatan. Begitu juga dengan hidup. Doa pagi adalah bekal yang membuat langkah kita lebih mudah. Bahkan doa tidak harus panjang. Cukup sederhana, mengucap syukur atas nikmat bangun pagi, meminta kesehatan, meminta rezeki yang halal dan berkah, serta meminta perlindungan dari hal buruk. Doa singkat ini sudah cukup untuk menguatkan hati dan menenangkan pikiran. Dengan begitu, kita melangkah bukan hanya dengan rencana manusia, tapi juga dengan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Selain itu, doa pagi juga menumbuhkan rasa tawakal. Kita tetap berusaha, tapi hati kita lebih tenang karena tahu ada Allah yang mengatur hasilnya. Inilah yang membuat hidup terasa ringan.
Orang yang selalu berdoa di pagi hari biasanya lebih sabar menghadapi masalah, lebih ikhlas menerima keadaan, dan lebih semangat mencari jalan keluar. Dan sikap seperti inilah yang mengundang rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, orang yang lupa berdoa seringkali merasa hidupnya kering. Ia mudah panik saat ada masalah, mudah iri saat melihat orang lain berhasil, dan cepat putus asa saat gagal. Bukan karena nasibnya buruk, tapi karena ia memulai hari tanpa kekuatan spiritual. Maka dari itu, mari kita biasakan mengawali pagi dengan doa. Bukan sekadar rutinitas, tapi doa yang tulus dari hati. Doakan keluarga, doakan pekerjaan, doakan orang-orang yang kita cintai, bahkan doakan juga orang lain. Karena doa itu ibarat energi yang berputar, semakin kita kirimkan kebaikan, semakin banyak kebaikan kembali pada kita. Ingat, rezeki sejati datang dari Allah. Kalau pagi hari kita sudah lupa menyebut namanya, bagaimana mungkin kita berharap rezeki datang dengan mudah? Tapi kalau pagi kita awali dengan doa, maka seharian pun terasa penuh berkah. Sahabat semua, kita sudah membahas 7 kebiasaan pagi yang bisa mematikan rezeki. Bangun terlalu siang, mengeluh dan marah, tidak pernah bersyukur, malas merapikan diri, menunda-nunda aktivitas, main HP berjam-jam, dan lupa berdoa. Mungkin ada yang terasa sepele, tapi jika dibiarkan, dampaknya bisa besar bagi hidup kita. Rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi juga kesehatan, kedamaian hati, hubungan baik, dan kesempatan. Jangan biarkan kebiasaan kecil justru menutup pintu rezeki yang besar. Mulailah hari dengan semangat, syukur, kerapian, doa, dan aksi nyata. Percayalah, ketika pagi kita isi dengan hal-hal positif, maka seharian pun akan penuh berkah dan rezeki akan lebih mudah mengalir. Kalau video ini bermanfaat, tulis di komentar, "Saya siap berubah mulai besok pagi," agar kita sama-sama saling mengingatkan. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, supaya makin banyak orang yang tercerahkan dan rezekinya dilapangkan.